Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Capta Cats. Pada kesempatan kali ini saya akan perkenalkan beberapa kucing saya yang ada 2 Maine Coon sama 2 mixed breed. Satu Maine Coon itu dia kucing ada sertifikatnya atau berpedigree, kemudian yang Maine Coon satunya dia tidak ada sertifikatnya karena kedua induknya dia pedigree, tapi karena dia dikeluarkan oleh suatu breeder yang tidak diakui atau bukan pedigree, maka sertifikatnya tidak bisa keluar. Kemudian yang kedua ada Persia saya adopsi waktu umur masih sekitar 2 bulan. Jadi sebetulnya belum layak adopsi, cuma karena infonya itu kucing umurnya 3 bulan, tapi menurut saya itu umurnya baru sekitar 2 atau 2,5 bulan. Let's go, ini saya cekkan kucing saya si Finn, yaitu dia Maine Coon pedigree. Oke, let's go. Ini Maine Coon saya, namanya Finn. Lihat badannya panjang sekali, dia punya mata juga tajam, punya telinganya bagus. Ini saya adopsi dari salah satu cattery di Jawa Tengah dengan harga yang cukup lumayan. Dia punya proporsi badan yang cukup bagus. Umurnya ini baru sekitar 4 bulan, tapi badannya sudah cukup lumayan bagus. Dia hitungannya si Finn ini badannya besar daripada Maine Coon yang lain. Ini kalau mandi dia tidak takut air. Dia kalau mandi biasanya tenang. Sebetulnya itu kebiasaan saja dari cattery sebelumnya. Apakah kucing ini sering dimandikan atau tidak? Karena kita mandikan kucing dari kecil itu dia pengaruh juga ke nanti dewasanya bagaimana. Kalau dari kecil nggak pernah dimandikan, maka ketika kita adopsi juga nanti susah kalau kita nggak biasakan mandi dari kecil. Lihat ekornya, dia kalau kita bentangkan dia hampir ke kepalanya, sangat panjang sekali. Panjang, ini baru 4 bulan tapi sudah lumayan cukup besar ukurannya. Aktif sekali ini. Yang kedua ada Equil. Equil ini Maine Coon non pedigree. Dia saya adopsi dari salah satu breeder di Jakarta. Sekarang breedernya sudah jadi cattery. Jadi posisi saya ambil, telinganya cukup bagus. Si Finn ini, Equil, tapi bodinya kurang begitu bagus dibanding dengan si Finn, karena dengan hanya terpaut 1 bulan tapi badannya terlalu kecil, nggak terlalu panjang. Memang beberapa Maine Coon, tidak semua Maine Coon itu badannya dia besar. Ada Maine Coon yang kecil karena memang genetiknya dia kecil. Maka teman-teman kalau nyari Maine Coon, usahakan cari indukan yang bagus, cari breeder yang atau cattery yang lumayan terkenal. Jadi teman-teman punya hak untuk menanyakan silsilah induknya. Jangan cuma lihat bagus anaknya, karena bagus di kecil belum tentu ketika dewasa dia akan bagus juga. Contohnya si Equil ini, induknya bagus tapi perkembangannya dia tidak begitu besar karena terpaut 1 bulan saja dengan Finn, tapi ukurannya sangat kecil. Kemudian si Equil ini kelihatannya dari sana tidak biasa dimandikan. Jadi waktu pertama kali datang, kemudian beberapa hari di tempat saya mandikan, susah sekali mandikan. Cuma sekarang sudah mulai akrab dengan air, jadi sudah mulai tenang kalau saya mandikan si Equil. Nah, ini teman-teman kalau mau lihat perbandingan antara Equil dan Finn, lihat wajahnya. Si Finn ini jantan, kemudian si Equil ini dia betina. Dia ada perbedaan cukup jauh di gigi saya. Mungkin dia katakan sesuatu. Biasa
pelihara kucing sering digigit, sering dicakar itu biasa. Apalagi Maine Coon dia punya gerakan yang cukup aktif, jadi dia tidak suka digendong, dia lebih suka dilepas. Beda dengan kucing Persia saya. Nah, selanjutnya ini ada si Ades. Ada si Ades, dia kalau orang bilang ini Himalayan, cuma saya lebih setuju kalau kucing-kucing seperti ini tidak disebut sebagai Himalayan, karena dia itu nggak tahu sumbernya dari mana disebut sebagai Himalayan, tapi cocoknya disebut sebagai mixed breed karena dia tidak jelas jenisnya, bukan Persia, bukan Angora. Kalau Angora tuh di Indonesia juga belum banyak, kemudian belum ada Angora yang dijual. Setahu saya di Turki itu Angora kalau mau keluar dari negaranya dia di steril, jadi tidak bisa di breeding. Kemudian ini jantan, umurnya 4 bulan, dia tenang sekali. Ini kucing paling ramah pada keluarga saya. Tuh. Waktu saya adopsi bulunya tidak setebal ini, bisa lihat teman-teman di sini. Nah, bulunya tidak sebagus ini. Semuanya itu selain dari genetik, cuma perawatan dari memelihara kucing itu pengaruh sekali terhadap perkembangan kucing, juga makanan yang kita berikan kepada kucing kita. Yang terakhir ada si Cleo. Cleo juga mixed breed atau biasa orang-orang sebut sebagai. Nah, ini si Cleo. Kucing ini cukup sangat jinak. Dia kucing paling pendiam. Cuma kalau dibuka pintu rumah, dia yang paling suka kabur dari rumah. Pernah hilang beberapa hari, tapi kembali lagi di rumah. Sekarang dia kalau dilepas di rumah, kalau dibuka pintu dia selalu usaha kabur. Maka solusinya untuk Cleo adalah saya kandangkan selalu. Tapi kandangnya bukan kandang kotak atau kandang keranjang. Saya punya kandang di rumah terbuka, jadi untuk kucing-kucing saya dia bisa bermain aktif tanpa kesempitan untuk ditaruh di suatu tempat. Nih si Equil, dia Persian, dia warnanya calico. Kalau orang bilang, ada sedikit belek di matanya. Nah, ini si Equil, dia betina, dia umurnya sekitar 4 bulanan, hampir sama dengan si Ades. Ini cantik sekali bulunya, cuma wajahnya jelek. Nah, dia saya adopsi juga sama dengan si Ades, salah satu breeder di Jember. Saya adopsi dengan harga yang cukup wajar, bukan murah ya, wajar. Kalau nggak salah dulu sekitar 700.000. Dua-duanya ini, si Ades waktu kecil, kemudian dengan si Cleo. Nah, oke. Jadi si Cleo ini pun waktu datang dia tidak sebagus ini bulunya. Dia bulunya juga belum lebat. Cuma semua itu tergantung kita bagaimana membuat kucing itu tidak stres, jadi bulunya tidak rontok, kemudian makanannya juga bagus, kemudian perawatannya juga bagus, dan yang paling penting selama saya merawat kucing yaitu selalu di grooming 1 minggu.